Apa ya, Tika? Lu kalau ngomong jangan sembarangan lu. Cius, ayang papi siapa juga yang sembarangan ngomongnya. Ini berita beneran, terkekinian, terup to date. Ayang mami ngomongnya serius beneran, cius deh. Lu denger ya, Togu tuh sahabat gue, sama seperti Badar. Ayang papi, ayang mami juga tahu kalau tulang Togu itu sahabatnya yang papi. Makanya ayang mami buru-buru ngasih kabar berita ini ke ayang papi. Ayang papi tahu kagak? Ayang mami aja kaget dengar berita nih. Swear deh kaget, kagetnya tuh bertubi-tubi. Tika, gue paling kagak suka ada orang nyampein berita terus tanpa bukti. Ngerti kagak lu? Ngerti, paham ayang papi. Lagian ayang papi gimana sih, masa ayang maminya bohong? Ayang papi tahu kagak? Nih beritanya kalau si tulang Togu itu meninggal dari siapa? Dari Namboru. Nah, si Namboru tahu dari siapa? Dari Buryamah. Buryamah tahu dari siapa? Dari adanya tulang Togu yang namanya siapa ya, Bu? Aduh, Bu. Tadi si apa namanya? Aduh, lupa lagi. Tadi si inget namanya siapa? Boris. Nah, itu dia namanya Boris yang ngasih tahu. Si Boris itu tuh, si Boris adanya tulang Togu kan? Nah, itu dia yang ngomong, yang ngasih tahu kalau tulang Togu tuh meninggal. Lagian ayang papi gimana sih? Masa ayang mami mau ngabarin orang meninggal tapi dibuat-buat gitu, bohong-bohongan. Beneran ayang papi cius ini beritanya, kenyataan, swear. Kalau beritanya dari si Boris besar kemungkinan bener. Tapi gue kagak percaya sama omongan si Tika. Gue kudu cari tahu dulu kebenarannya. Hello? Duh, ayang papi sekarang malah bengong aja. Gimana sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana? Lah, bagaimana apanya? Apanya bagaimana? Maksud gue kita bagaimana? Takziahnya tuh kapan? Oh, ya kalau masalah itu sih terserah yang papi maunya kapan. Tapi kalau ibu-ibu warga kampung Duku sih bilangnya tadi tuh waktu di tukang sayur, katanya mau takziah ke rumah Buryamahnya sore ini. Udah kalau gitu gue rembukan dulu sama pengurus RW pegimananya. Nah kalau ibu-ibu mau takziahnya ntar sore, lalu ikutan aja sono sama ibu-ibu. Tunggu. Papi mau kemana? Gue mau ke konter, ntar sekalian mampir di rumah Ustaz Zakaria. Oh iya, bener juga ya. Gue jalan dulu ya. Oh iya, hati-hati yang papi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tulang Togu kasihan bingit ya. Udah lama ngilangnya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada beritanya dia meninggal. Kasihan juga. Punya anak sama bini sama aja anehnya. Ditanya mau kemana, diam aja. Hah? Ditanya barang-barang buat siapa, diam aja lagi. Mana banyak lagi ngambil barang dagangan di toko gua. Emang sih dirumi bayar tuh barang yang diambil. Tapi masa iya gua tanya tuh barang buat siapa, kagak boleh. Pak sama suami aja pakai rahasia-rahasiaan segala. Ntar giliran dia tanya, gua kagak jawab, pasti ngambek dah dia dah. Udah amat dah. Serba salah dah gua nih. Ini salah, gono salah. Mending gua diem aja lah. Daripada gua pusing sendiri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, melamunnya kayaknya serius banget. Siapa yang ngelamun? Gua itu kegerah di dalam, makanya keluar ngadem gua. Makanya tokonya pasangin AC Pak Haji, biar nggak panas. Ngapain pasang AC? Tekor toko gua. Wattnya tuh gede. Sekarang listrik naik lagi, coba lu bayangin aja. Ntar kalau yang belanja banyak-banyak nggak apa-apa sih. Ini cuma beli gula 1 kilo. Tepung 1 kilo. Ngadem di toko gua. Ya rugi toko gua. Nggak mau gua. Mana ngademin sejam lagi. Sebel gua. Nggak. Pak Haji gitu amat sih. Lu nih pada mau belanja kan? Ya iyalah Pak Haji, kita kesini pasti mau belanja. Masa iya kesini mau ngapelin Pak Haji? Amit-amit gua diapel sama lu. Bisa diunyang-unyang sama bini gua lu, Dek Rumi. Kalau lu ngapelin gua. Gua ini suami yang berwibawa, kagak mungkin. Bisa aja nih Pak Haji. Udah deh, kalau mau belanja masuk dah. Masuk. Ini mau belanja apaan sih? Oh iya Pak Haji, ada amplop nggak yang kecil? Amplop kecil gua apaan? Iya Pak Haji, yang ukuran ampau, ada nggak? Ya pasti ada di toko gua. Toko gua ini paling lengkap. Jangan nggak amplop kecil ukuran ampau. Amplop yang gede, yang bakpao, ada semua di sini. Serius nih Pak Haji? Ya gua serius, gua bercanda gua. Emang buat apaan sih? Nah, gua tahu nih, kalau amplop kecil itu biasanya buat sumbangan tuh, ya kan? Atau buat bikin kondangan kan? Nah itu Pak Haji tahu. Emang lu pada kondangan mau kemana? Siapa yang kawin? Bukannya buat kawinan Pak Haji, tapi kita mau takziah. Takjiah. Gua tahu takjiah. Itu buat orang meninggal. Iya Pak Haji, buat nyelawat orang meninggal.
Iya, gua tahu. Tapi buat siapa? Siapa yang meninggal di kampung Duku? Masa Pak Haji nggak tahu? Serius, gua nggak tahu gua. Gua nggak pernah dengar ada penghuni masjid orang meninggal. Yang meninggal tulang togu Pak Haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu yang bener lu. Jangan bohong lu. Jangan bercanda lu ah. Masa ya orang meninggal kita bercandain sih Pak Haji? Bener Pak Haji, yang meninggal tulang togu. Kok ada orang meninggal kagak diumumin di masjid sih? Gimana sih ini? Lu kata siapa nih ah? Tadi Namboru yang kasih kabar Pak Haji waktu kita lagi belanja di tukang sayur. Mungkin kabarnya belum nyampe ke Cing RW atau ke pengurus masjid Pak Haji. Oh begitu. Makasih ya informasinya. Iya Pak Haji. Wan, sini Wan. Iya, Pak Haji. Lu jagain toko ya, gua mau ke masjid dulu. Nah sekarang ibu masuk. Pilih tuh amplopnya. Yang gede, yang kecil, banyak. Ya, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari ini kok bisa sih ada kabar duka kayak gini nggak langsung kabarin Nur? Emangnya Nur bukan adik Mbak lagi? Mbak tuh lupa apa ya? Nur, maaf Mari, maksud di Nur itu baik. Bukan berarti menyalahkan Mbak Riyama. Tapi memang kabar sepenting ini seharusnya kami juga tahu. Maafin Mbak ya. Maafin Mbak, kalau Mbak itu terlambat memberi kabar. Habis Mbak masih shock mendengar kabar Bang Togo itu udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Dek. Mbak mendapatkan kabar kalau Bang Togo itu meninggal. Sehari setelah putusan, Mbak menggugat cerai. Gimana Mbak nggak shock? Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, maaf Mari, apa Mbak Riyama tahu penyebab wafatnya Bang Togu? Atau dikarenakan sakit apa gitu? Mbak nggak tahu yang sebenar-benarnya, cuman yang Mbak tahu dari Boris, adanya Bang Togu. Kalau Bang Togu itu udah lama sakit. Ya Allah, sakit Mbak. Iya. Tapi Bang Togu tuh nggak pernah cerita apa-apa sama Mbak. Jadi Bang Togu itu pergi dari Mbak karena ingin tidak. Karena Bang Togu gak mau nyusahin Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, rekan kita, sahabat kita semua, warga kampung Duku, Bapak Togu. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya dan diringankan siksaan kuburnya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga dilapangkan hatinya, diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Demikian pengumuman ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah ada yang menyiapkan ya? Padahal Mbak belum bicara sama siapa-siapa loh kecuali Romlah. Masa Romlah sih yang ngomong? Bukan, Ri. Tapi aku yang menyampaikan ke ibu-ibu kampung Duku. Maaf ya nak, Namboru lancang. Tapi menurut Namboru, berita duka seperti ini harus segera disampaikan. Bukan begitu, nak Ustaz? Iya, betul Namboru. Keputusan yang Namboru ambil ini adalah salah satu keputusan yang tepat untuk saat ini. Karena memang untuk mencegah kesalahpahaman dan menghindari ghibah di luar sana. Astagfirullahaladzim, Bu Haji yang ngatur. Bener-bener selonong boy. Umumin berita duka cita begini. Lah kita kemarin lagi cari informasi yang valid, Ustaz. Abang lo bener-bener special edition, Mut. Ya, Cing, special edition mobil mah bagus. Ini kelakuan. Cing mau jangan seujon dulu dah. Siapa tahu Pak Haji Muhyiddin itu memang udah dapat
sekarang sudah diumumin. Ya tapi kagak selonong boy begitu juga Pak Ustadz. Ya sudahlah, sudah terlanjur diumumkan sama Pak Haji Muhyiddin. Mau bagaimana lagi? Nanti kalau ditegur malah jadi masalah. Nah itu dia Pak Sultoni. Abang Aye kan kalau ada masalah malah nambahin masalah. Abangnya siapa dulu, Mut? Ya abang gue. Gitu tuh, Dok. Kalau jadi marbot, ya. Begitu lu dengar berita kabar tentang meninggalnya warga Kampung Duku, lu langsung dah tanggap, umumin langsung. Tapi saya teh belum dengar langsung dari pihak yang bertanggung jawab, Pak Haji. Oh, jadi lu kagak percaya sama gua? Ya bukan begitu, Pak Haji. Pak Haji kan baru dengar dari ibu-ibu yang belanja di toko Pak Haji. Ibu-ibu itu mendengar berita ini dari nang borunya si Togu langsung. Tapi Pak Haji, yang sedang berduka cita itu Ibu Riyama. Seharusnya Ibu Riyama yang memberitahu untuk mengumumkan di masjid, bukan ibu-ibu yang kebetulan belanja di toko Pak Haji. Gitu. Lalu bisa aja ngeles. Udah, gua mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, Umi tinggal aja ya di sini. Umi mau nemenin Mbak Riyama barang 1 atau 2 hari ya, Bi. Iya Umi, nggak apa-apa. Kalau begitu nanti Abi ambilkan pakaian Umi dan juga pakaiannya Safira setelah pulang dari rumah Haji Kufang. Ya, Bi, makasih ya, Bi. Makasih ya, Deno masih di sini nemenin Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak Ri. Saya pamit dulu, Namboru Mbak Ri. Mari, assalamualaikum. Berantar dulu ya, Mbak. Abi, beneran nggak apa-apa Umi nginep di sini sama Mbak Riyama? Iya, nggak apa-apa. Karena Abi lihat tadi Mbak Riyama memang perlu dioribu biar nggak larut dalam duka. Iya, Bi. Ya sudah, Abi berangkat dulu ya. Iya, Bi, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih Cing, apa kita perlu takziah ke rumahnya Bu Riyama? Ya kalau ada orang yang meninggal dunia bukannya wajib Pak Ustadz kita takziah ke rumahnya. Ya sewajibnya sih emang gitu Cing, tapi kan kita juga sama-sama tahu kalau Bu Riyama itu udah cerai sama tulang Togu. Jenazahnya tulang Togu juga kan kagak ada di rumah Bu Riyama, adanya di Medan sono nih. Bukannya ya kagak mau takziah Cing, tapi kan kita tahu kalau di rumahnya Bu Riyama itu kagak ada laki-lakinya. Secara agama kan kagak syar'i itu namanya. Iya Pak Ustadz, saya juga baru kepikiran. Tapi pan di rumahnya Ibu Riyama ada Ustadz Gofar. Dia pan juga termasuk iparnya Ibu Riyama. Ini bagaimana? Bener Cing Nalan, tapi ayah takutnya tuh nanti pas kita datang takziah, terus Ustadz Gofarnya kagak ada, gimana dong? Iya, tapi masa iya ada warga kampung kita yang meninggal kita kagak takziah atau paling kagak kita ngucapin belasungkawa begitu. Bagaimana kalau ibu-ibu saja yang mewakili? Atau merekakan satu jamaah pengajian? Iya betul. Ayah setuju tuh. Bagaimana Pak Ustadz? Kalau emang begitu Cing, berasa lebih bagus, lebih afdol dah. Alhamdulillah, yuk sampai. Silakan Bu. Ya, kasih. Cepat lari. Pelan. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba buka. Oh iya. Waalaikumsalam. Wah, anak-anak Mama Rere udah pada pulang nih. Anggi, gimana hari pertama sekolah? Hah? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Mah. Anggi bisa ngikuti pelajaran dengan lancar. Alhamdulillah. Ibu juga tadi khawatir, sempat ibu tanyain dulu tuh sama wali kelasnya Anggi. Kira-kira selama di kelas Anggi ada keluhan apa enggak? Ternyata katanya enggak. Ya, alhamdulillah. Tapi beneran Anggi, tadi pas di sekolah tuh kepala kamu nggak ada rasa nyut-nyutan atau apa gitu? Enggak kok, Mah.
Alhamdulillah. Tapi tetap aja ya harus hati-hati walaupun nggak kenapa-napa ya. Iya, Nek. Apalagi kalau lagi main sama teman-teman, jangan dorong-dorongan, lari-larian. Lagi nggak boleh dulu. Pokoknya sampai sembuh bener ya. Iya, Nek. Ingat ya pesan nenek ya. Nah, si Mbak bawa apa tuh? Bawa makanan apa tuh, Mbak? Ini biskuit yang dibeli Bapak semalam, Neng. Makasih ya, Mbak. Mesin kelapa hijau. Nah, coba dibuka. Jadi cobain. Dibuka sayang. Rasa kelapa hijaunya kayak asli. Anggi baru ngerasain ya, kalau biskuit ini itu tuh rasanya kayak kelapa beneran. Masa sih Kak Bayu? Iya Ma, coba aja. Coba deh. Nenek juga pengen nyoba, jadi penasaran. Tapi beneran Kak Bayu, emang beneran rasa kelapanya tuh kerasa banget. Bener, rasa banget ya kelapanya. Tuh kan, apa kata Bayu? Kalau gitu, boleh kita habisin kan? Ya habisin deh, Nenek juga mau. Nih kuenya nih, makan ya. Ini baru mateng. Ayo mari silakan, Bapak. Aduh, nih Umi jadi ngerepotin nih. Enggak, Cing. Orang cuma bikin gini doang. Kalau versinya Cing RW mah repotin itu kalau udah keluar nasi sama temen-temennya. Kalau itu mah nyusahin, Cing. Ya udah, silakan mari dilanjutin ngobrolnya ya. Bi ke dalam dulu ya, Bi. Bentar dulu nih. Umi ambil bangku terus duduk sini dulu deh. Ada yang mau diomongin. Oh iya, bentar ya. Bawa kursi dari belakang aja ya. Ada apa, Bi? Nih gimana nih Bapak-Bapak? Silakan deh kalau ada yang mau menjelasin. Jadi begini Umi, mengenai kabar meninggalnya tulang Togu, rencananya kami dan pengurus RW akan bertaksiah ke tempatnya Bu Riamah. Oh iya Pak Sultoni. Tapi seperti yang Umi tahu, di rumahnya Bu Riamah kan perempuan semua. Jadi sepertinya kurang lazim kalau bapak-bapaknya yang datang. Nah untuk itu Mi, Cing RW dan bapak-bapak pengurus RW lainnya termasuk minta tolong sama Umi. Berikut dengan ibu-ibu pengajian semuanya untuk mewakili pengurus RW ini bertakziah ke tempatnya Bu Riamah. Kira-kira Umi bersedia kagak ya? Oh soal itu ya. Kalau soal itu tuh emang ibu-ibu pengajian Kampung Duku ini emang udah ada rencana untuk takziah ke rumahnya Bu Riamah. Insya Allah badan nanti pas habis asar, Bi. Alhamdulillah, nih berarti secara sengaja atau kebenaran itu udah sepaham nih. Iya, Cing RW. Alhamdulillah kalau emang begitu mah. Ayo mari silakan. Ya silakan. Iya nih. Bolu-bolu Umi Mariam.